Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah hasil backtest secara live yang Anda bisa langsung lihat seperti apa proses backtest itu. Dan ada beberapa poin-poin penting yang bisa jadi catatan Anda mengenai sebuah sistem trading. Yang akan saya backtest adalah sistem trading tapak naga milik saya. Jadi tools software ini bernama Ami Broker, di mana untuk membuat sebuah parameter backtest, maka Anda harus mengcodingnya. Jadi ibaratnya seperti bahasa coding ya. Itulah sebabnya saya tidak pernah sharing tentang cara menggunakan Ami Broker, karena sulit sekali bagi orang awam. Saya aja tidak menguasainya. Lalu siapa yang bikin AFL atau codingan untuk backtest ini? Yang membuat adalah salah satu alumni workshop trading kelas saya. Sebenarnya bukan salah satu, salah dua. Jadi ada dua orang yang membuat, dan dua-duanya kebetulan backgroundnya memang jago untuk coding. Ya, jadi ibaratnya mereka melakukan coding itu seperti mudahnya itu seperti kita membaca buku. Ya, jadi ibaratnya bagi mereka itu super mudah sekali. Jadi saya pun karena saya belum ahli, maka saya tidak bisa mengajarkan kepada orang tentang cara menggunakan Ami Broker. Sulit sekali. Karena saking sulitnya, maka dia bisa disetel. You punya trading system seperti apa, bisa di-coding di sini agar bisa dilakukan backtest. Jadi kalau Anda punya suatu trading system, kalau belum di backtest, bagaimana Anda bisa yakin menggunakan trading system tersebut? Backtest saja belum dilakukan. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda backtest untuk trading system tapak naga. Ya, kita nggak usah mulai jauh ke belakang. Kita akan menggunakannya sejak Januari 2020. Ya, untuk awalnya kita bikin Januari 2020 hingga tanggal 15. Ya, 15 Oktober 2024. Saya akan mulai melakukan backtest supaya Anda bisa lihat, oh seperti apa sih proses backtest itu? Apakah membutuhkan waktu yang lama? Jawabannya super singkat karena kita menggunakan software. Ya. Apalagi sekarang zaman AI, ya. Ini jauh sebelum AI, gitu ya. Backtestnya seperti ini, Anda bisa lihat. Saya tinggal klik tombol backtest, kemudian dalam hitungan detik saja, tidak sampai menit, dia akan memunculkan hasil daripada backtestnya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah hasil tradingannya. Ada yang loss ini ya. Nah, sekarang yang saya mau kasih lihat ke Anda yang profit. Nah, ini yang profit. Dari begitu banyak transaksi, Anda bisa lihat ada yang loss, ada yang profit, sedangkan yang profit, nah di sini. Itu yang bisa beggar, artinya profit 100% minimal ya, 100%. Itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 ya, hanya ada 5 beggar dalam kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun ke belakang. Ini kan 2020 awal, ini sudah Oktober 2024, berarti 4,5 tahun lebih. Jadi dalam tempo 4,5 tahun lebih, itu hanya beggarnya 1, 2, 3, 4, 5 kali beggar, saudara-saudara. Hanya 5 kali beggar. Jadi, kalau Anda yang keranjingan beggar, tergila-gila dengan beggar, bahkan FOMO dengan kata beggar, maka persepsi Anda terhadap hasil backtest ini belum saya kasih lihat hasilnya ya, returnnya berapa persen, secara equity Anda itu tumbuhnya berapa. Saya mau tekankan di sini dulu, beggar itu cuma ada 5 kali dalam 4,5 tahun. Anda yang suka tergila-gila dengan kata beggar, mengharapkan beggar dan ingin cepat kaya, pasti, waduh, sistem trading apa nih beggar cuma 5 kali, gitu kan. Pasti jelek nih hasilnya.
gitu. Pasti jelek ini hasilnya, nggak mungkin bagus. Pasti jelek lah, uang beggarnya cuman 5 kali, terus itu lossnya juga ada 16%, 15%, 14%, lossnya lumayan tuh, kan gitu ya. Nah kita sekarang lihat, bagaimana hasilnya. Tinggal diklik optimize, maka dia akan dalam hitungan detik, dia calculate, ya seolah-olah dia trading mulai dari tahun 2020 Januari hingga saat ini. Muncullah hasilnya, summarize-nya seperti ini, Anda bisa lihat. Jadi net profitnya kalau trading sejak awal Januari 2020 hingga saat ini Oktober 2024 itu returnnya adalah 1779%. Beggarnya cuma 5 loh. Beggarnya cuma 5 kali loh. Beggar. Ya. Tapi bisa profit 1779%. Modal awal di sini saya pakai 100 juta. 100 juta ini ya berubah menjadi 1,8 M. Artinya ada profit 1,7 miliar. Ya. Beggar cuma 5 kali, profitnya bisa ribuan persen, 1700%. Jadi beggar itu bukan faktor utama Anda bisa profit besar, bukan. 4,5 tahun hanya beggar 5 kali, ya hanya 5 kali. Terus dari 4,5 tahun ini total tradingannya berapa kali? Total tradingannya ada 847 kali. Ya, all trade 847 kali. Dari 847 kali ini yang menghasilkan profit itu hanya 275. Artinya cuma 32% saja dari 847 kali transaksi yang menghasilkan profit. Sisanya loss. Jadi secara win rate ratio dia hanya win sebanyak 32%. Bodoh dong. Biasanya kan newbie kan ngelihat, berapa kali benar, berapa kali salah gitu kan. Ini salahnya itu lebih banyak daripada benar. Kalau Anda lihat di sini 32 banding 67, artinya dari 3 kali transaksi, 1 profit 2 loss, 1 profit 2 loss, 1 profit 2 loss, 1 profit 2 loss. Lah kok bisa cuan? Ya, karena kalau lossnya sedikit, kalau profitnya banyak. Itu. Jadi sekali lagi di sini, beggar tidak penting. Itu yang pertama. Mau dapat beggar, enggak beggar itu enggak penting. Ya, yang kedua, mematahkan mitos lagi. Jadi yang pertama mitos yang dipatahkan adalah Anda bisa kaya mendadak kalau Anda sering dapat beggar. Ini 4,5 tahun 1700%. Dengan beggar hanya 5 kali. Jadi beggar nggak penting. Itu pertama. Kedua, Anda kalau trading harus lebih banyak cuan, harus lebih banyak benarnya daripada salahnya, win rate ratio. Jadi kalau bisa itu 99 kali benar, hanya 1 kali yang salah. Itu juga dipatahkan mitos seperti itu, ya. Karena di sini benarnya itu hanya 32%, salahnya 67%. Jadi artinya dari 3 kali transaksi, 1 benar, 2 salah. 1 menghasilkan cuan, 2 menghasilkan loss. Tetap bisa profit 1779%. Jadi win rate ratio itu tidak penting. Yang penting adalah ketika Anda lossnya itu harus kecil. Itu ya. Terus drawdown-nya berapa persen? Drawdown itu misalnya Anda mulai dengan modal 100 juta. Belum dapat profit, dia kena cut loss, modalnya turun. Sisa dalam hal ini drawdown-nya maksimal 17%, 17,38%. Kita bulatkan 17, biar gampang. Artinya dengan modal 100 juta, kalau skenario terburuk terjadi, maka cut loss. Belum ada cuan nih, baru mulai belum ada cuan. Cut loss terus, sehingga modalnya sisa turun 17%, berarti modalnya sisa 83 juta. Itu. Drawdown 17%. Dari 83 juta, terus naik, ya, nggak turun lagi.
Terus nanti setelah sampai di atas nih contoh ya, drawdown itu bukan cuman dari modal awal lu, terus jadi minus. Jadi berkurang modal awal lu. Bukan dari situ saja hitungannya. Drawdown itu juga dihitung, misalnya modal 100 juta. Terus naik, ada untung 50, berarti modalnya berubah menjadi, equity Anda berubah menjadi 150 juta. Dari 150 juta ini kena drawdown 15%. 15% dari 150 juta itu sama dengan 22 juta 500 ribu. Artinya modal itu 150 kurangin 22 juta. Berarti 150 sisa 127 juta 500. Ini namanya drawdown. Dari 150 juta, equity lu udah 150 juta nih. Modal awal 100, trading ada profit. Sekarang modalnya jadi 150. 150 ini adalah 100 juta modal ditambah profit 50. Nah, dari 150 kena lagi drawdown 15%. Maka 150 jutanya sisa 127 juta 500. Itu drawdown juga namanya. Ya, itu namanya juga drawdown. Nah, di sini sistem ini drawdown-nya adalah 17%. Ya, grafiknya seperti apa? Ini tidak saya buat-buat di PDF atau saya bikin jadi JPEG atau enggak loh. Ini hasil daripada backtest itu tadi, reportnya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa dari 2020 itu jalannya tidak tegak lurus, ada up and down, up and down, up and down, up and down. Yang terparah adalah 2022 sampai dengan 2023 pertengahan, itu parah. Ya ini drawdown ini. Drawdown, udah pasti. Setelah itu naik. Cerot. Ketemu lagi drawdown. Di kuartal terakhir 2023. Naik. 2024 terjadi lagi drawdown. Ya, di awal tahun nih. Setelah itu, push, naik. Ya. Nah, drawdown itu terjadi kapan aja nih? Dikasih lihat summarize-nya sama dia. 2021 itu ada drawdown terparah ya, sejak 2020 sampai sekarang 2024 Oktober. Drawdown terparah adalah di 2021 awal. Itu ketika ISG-nya, nah ini ya, setelah bull run yang begitu kencang, terus tiba-tiba smackdown. Nah, di sini ya. Ini. Maka terjadilah drawdown. Terus terjadi lagi drawdown di yang tadi itu Anda lihat ya, di 2022 ada, 2023 ada, nih ya, parah nih ya, 2024 sampai dengan pertengahan juga ada nih. Terus sekarang push, naik. Bagaimana summarize-nya secara tahunan? Anda bisa lihat tahun 2020 profit dalam satu tahun 93%. 2021 meskipun kena drawdown di awal tahun, tapi at the end dia bisa profit 151% pada tahun 2021. 2022 bisa profit 87,9%. 2023 profit 47,1%. Seperti itu. Apakah setiap tahun equity itu selalu bertumbuh? Jawabannya tidak. Anda bisa lihat ini 2020 Januari, Februari turun. Big crash ya, COVID crash. Tapi setelah itu zero ya, sampai dengan Mei zero. Jadi artinya portfolio kita, portfolio tapak naga tidak turun lebih besar daripada penurunan IHSG pada saat itu. Ini cuma 3,5, habis itu turun lagi 2,3 ya, berarti sekitar 5-6% ya turunnya. Sedangkan market pada saat itu turunnya lebih drastis daripada 6%. Pada saat itu turunnya nih 38% ya. Ini hanya turun 6%. Itulah pentingnya sistem trading. Ya. Ini buy on breakout loh. Ya. Beli saham-saham yang katanya orang-orang itu udah dipucuk, udah naik tinggi kok lu malah beli, ya. Sistemnya seperti ini. Ya, sistem yang kata khalayak ramai itu tolol gitu ya. Sudah breakout, buy on breakout, terus sudah harga naik tinggi malah dibeli. Nah, beli di puncak Monas jangan, gitu ya kata orang-orang. Terus trading itu harus banyak beggar. Ini enggak, beggarnya cuma 5 kali bos dalam 4,5 tahun ini. Nah, Anda bisa lihat tidak setiap tahun kita itu profit. Tidak. Bahkan ini pernah nih 2021 bulan Juni minus
7,5% dalam 1 bulan. Tapi habis itu bulan Julinya balas. Ya. Ini Anda bisa lihat nih. Tapi secara bulanan, ya secara bulanan itu setiap bulan tuh rata-rata. Kalau di rata-rata itu ada profit. Yang bulan paling jelek itu adalah bulan Juni. Ya, bulan Juni. Situ. Nah terus distribusi profit ya dan loss. Tradingan yang menghasilkan loss sekitar 5%, ada 262 posisi. Tradingan yang loss sekitar 10%, ada 248. Tradingan yang loss 15%, ada 57 kali. Anda bisa lihat di sini. Tradingan yang loss hampir 20%, ada 5 kali. Anda bisa lihat juga sebarannya di sini untuk yang profit. Yang beggar cuma ada 1, 2, 5. Ya, hanya ada 5 sama ini. Ya, jadi di 1, 2, sorry, yang ini ya, 1, 4, 5 sama ini. Persebarannya seperti itu. Itu yang beggar, cuma ada 5. Sisanya yang profit sekitar 5% ada 70 transaksi, yang profit sekitar 10% ada 39 kali transaksi, 15% ada, ya jadi kecil. Seperti itu. Dengan money management yang benar, jadi bukan cuma sistem trading doang, dengan money management yang benar, maka Anda bisa menghasilkan profit walaupun Anda lebih sering loss-nya. Kenapa? Karena loss-nya itu kecil secara nominal, tapi kalau profit gede. Ya, karena di trailing stop saja, bukan 5% naik jual, 3% naik jual, bukan ya. Kita jaga bawah aja trailing stop. Seperti itu. Jadi tujuan saya memperlihatkan kepada Anda ini adalah supaya Anda bisa tahu bahwa mitos harus beggar kalau mau kaya mendadak, terus harus lebih banyak benar daripada salah, itu semuanya salah besar. Yaitu gimmick buat para newbie supaya terpancing. Terus Ami Broker ini juga bisa melakukan simulasi dengan sistem trading yang sama. Dia melakukan trading dengan situasi yang berbeda yang diciptakan oleh Ami Broker sendiri. Itu namanya Monte Carlo System. Nah, di Monte Carlo System ini Anda bisa lihat. Contoh ini saya bacakan ke Anda. Annual return kita itu 137%. Tapi ada 1% kemungkinan oleh kuasa Tuhan sistem kita dicaruk-marukan, jebret, maka kita tidak akan profit annual return-nya sebesar 137%. Enggak. Ada 1% kemungkinan kita hanya bisa menghasilkan profit 45% per tahun. Wow. Apes nih. Jadi artinya apa? Sistem ini tahan guncang. Jadi ada 1% kemungkinan sistem ini tidak akan menghasilkan return yang besar. Melainkan hanya 45%. Jadi seapes-apesnya lu bisalah menghasilkan 45%. Terus drawdown. Ya. Seapes-apesnya kita bisa drawdown itu paling besar 30%-an. Jadi artinya tidak akan ludes. Jadi siapa bilang trading itu beresiko tinggi sekali, uang bisa habis. Ya mungkin kalau pakai leverage besar, kemudian pakai marginnya terlalu besar, duitnya hasil pinjaman atau utangan. Ya. Tapi di sini Anda bisa lihat drawdown 30% artinya uang 100 sisa 70 juta. Masih ada sisanya. Itu pun seapes-apesnya. Jadi ibaratnya ada 1% kemungkinan you akan apes di mana lu kena drawdown 30%. Ini apes sudah. Ya, apes banget. Ya. Terus kok terlalu beresiko kok, drawdown 17% saya nggak sanggup kan gitu ya. Drawdownnya 17% gede amat kok, gitu kan. Mana tadi drawdownnya? Nah ini. Drawdownnya 17% gede amat kok, saya nggak sanggup.
Gampang bos, bisa dikecilin. Ini kan saya pakai risk per trade yang besar, di mana risk per trade-nya adalah 1%. Artinya, 1 kali cut loss itu rugi 1% equity. 1 kali cut loss itu rugi 1% dari 100 juta. Jadi, ruginya 1 juta. 1 kali cut loss. Itu kalau kena stop loss awal ya, kena stop loss awal. Kan bisa juga tidak kena stop loss awal, melainkan kena trailing stop, di mana trailing stopnya sudah ada profit dikit kah atau di harga break even, seperti itu ya. Nah, kalau Anda merasa wah terlalu besar, nah, bisa di manage. Caranya seperti ini, saya akan perlihatkan kepada Anda lagi, sekali lagi backtest ya. Di mana backtest ini saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana kalau kita menggunakan risk per trade yang lebih kecil, hasilnya seperti apa. Saya akan menggunakan risk per trade mulai dari 0,3. Jadi artinya 0,3%. 1 kali kena cut loss, stop loss awal itu ruginya 300.000 ya kalau modalnya 100 juta. Kalau tadi kan 1%, itu berarti 1 juta. Sekarang kita backtest menggunakan risk per trade mulai dari 0,3. Semudah ini melakukan backtest ya. Keluar hasilnya, kita tinggal optimize. Dimana ini lebih lama ya, hampir 1 menit, karena dia melakukan optimalisasi terhadap beberapa opsi risk per trade. Ada 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ya risk per trade-nya. Dari sini kita akan menemukan mana risk per trade yang nyaman bagi para pengguna sistem trading tapak naga kan gitu. Jadi bukan sistemnya yang dikotak-atik ibaratnya, oh ini signal buy-nya kita rubah, parameternya kita tambah, gini. Enggak. Tapi risk per trade-nya kita setel, seperti itu. Ya, maka akan menghasilkan risk yang lebih terjangkau lah, yang cocok dengan karakter masing-masing, seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat, ya, sudah hampir selesai, dikit lagi. Nah, selesai. Kita urutkan risk per trade yang paling besar adalah yang paling atas, yang paling kecil di paling bawah ya hasilnya. Anda bisa lihat di sini drawdown-nya kalau kita menggunakan risk per trade hanya 0,3, maka drawdown-nya hanya 9%. Tapi sisi lainnya Anda akan tergerus profitnya karena Anda belinya kan dikit. Nah, profitnya selama 4,5 tahun lebih ini hanya 246%. Yang mana per tahunnya itu profit sekitar 29%-an. Ya. Semakin besar risk per trade yang Anda gunakan, maka profitnya akan lebih besar. Ya, seperti ini risk per trade 1. Tapi drawdown-nya Anda bisa lihat ya, risk per trade 1, risk per trade 0,9, risk per trade 0,8, risk per trade 0,7, ini mirip-mirip semua ya di sini. Tapi Anda bisa lihat profit yang didapat berbeda. Jadi ibaratnya di sini kan kita bisa mendapatkan pencerahan. Kalau saya pakai risk per trade 0,7 ya, profitnya 800% dalam 4,5 tahun. Kalau saya pakai risk per trade 1, di mana secara drawdown juga tidak selisih jauh, ya, sama-sama hampir 17%, tidak selisih terlalu jauh. Jauh itu artinya misalnya risk per trade 1, drawdown-nya 25%, risk per trade 0,7, drawdown-nya cuma 16%. Ya, kalau itu sih, kalau orang yang menghindari resiko yang berlebihan, maka dia akan pilih risk per trade 0,7. Tapi karena ini selisihnya nggak jauh, data ini bisa memberikan informasi kepada Anda, nggak usah pakai risk per trade
0,7, mending pakai risk per trade 1. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan profit yang lebih besar daripada pakai risk per trade 0,7. Kemudian di sini juga ada rasio return versus risk. MDD ini risk, ya. Jadi CAR ini return, MDD ini risk, resikonya. Anda bisa lihat di sini rasionya untuk risk per trade 0,7 itu rasionya 3,55. Sedangkan risk per trade 1 4,75. Jadi di sini jelas lebih baik kita pakai risk per trade 1 antara 0,7 atau 1 kita pakai mending pakai 1 gitu. Nah, jadi siapa bilang trading itu beresiko tinggi? Kalau Anda tahu Anda bisa manage risk Anda, maka Anda bisa menghasilkan drawdown yang kecil. Tapi ya, Anda jangan teriak, loh profitnya kok kecil juga. Yes, Anda kan pilih drawdownnya kecil. Maka Anda nggak bisa beli banyak. Nggak bisa beli banyak, maka profitnya juga nggak akan banyak. Anda bisa lihat di sini. Ya, inilah backtest, di mana bisa dioptimalisasi. Supaya kita bisa tahu nih, oh risk per trade yang cocok berapa ya. Nah, tadi kesimpulannya antara 0,7 dengan 1 lebih baik pakai 1. Tapi kalau Anda merasa, waduh 16% itu besar, saya nggak sanggup misalnya gitu kan, ya udah pakai yang ini risk per trade 0,5 ya. 0,5 itu drawdownnya 12,7, anggaplah 13%, tapi bisa menghasilkan return 510% dalam 4,5 tahun. Atau yang kalau dibikin per tahunnya sekitar 45%, wah ini sudah oke nih, jauh di atas bunga deposito. Ya udah, no problem gitu loh. Ya jadi jangan memaksakan diri kalau Anda tidak tahan dengan resikonya. Akibatnya seperti apa Anda nggak tahan, ya udah. Enaknya kita punya sistem backtest yang lengkap seperti ini, kita bisa tahu informasi penting sehingga kita tidak mengambil keputusan berdasarkan feeling-feelingan. Seperti itu. Nah, untuk para member angka bicara dan alumni trading class, saya sarankan pakai risk per trade 0,5 saja. Kenapa? Yaitu tadi, supaya tidak jantungan. Ya kan? Karena kalau terlalu gede, ya nanti jantungan pas drawdown. Terus barangnya kan juga nggak ada, likuiditas market kita kan kecil. Jadi ya buat apa beli banyak-banyak kalau barang yang tersedia di market nggak banyak. Jadi ya kita sesuaikan saja, kita pakai risk per trade 0,5. Ya, jadi semoga di video ini Anda bisa dapat, oh jadi sistem trading itu bisa diuji seperti ini, di backtest, supaya nggak pakai feeling-feelingan. Terus kalau hasil backtestnya bagus, maka ketika kita menjalankannya kita akan sangat-sangat percaya diri, ya kan? Terus satu hal lagi yang paling penting terakhir, ketika kita melakukan backtest seperti ini, atau suatu saat nanti Anda melihat ada orang lain yang memamerkan hasil backtestnya, suruh dia perlihatkan apakah sistem trading ini curang atau enggak. Bahasa sederhananya curang atau enggak. Curang itu maksudnya gini, hari ini terjadi trigger buy, ya, hari ini terjadi trigger buy, harusnya buy dong sistemnya. Tapi kalau ada cacat di dalam sistem codingnya, maka dia bisa besok muncul signal buy, dan ibaratnya yang besok itu ternyata profitnya lebih baik daripada beli yang hari ini. Maka signal buy yang muncul hari ini itu akan hilang di esok hari, digantikan oleh signal buy yang baru. Jadi seolah-olah hasil backtestnya itu hanya akan melakukan eksekusi buy ataupun sell terhadap hasil yang terbaik. Nah, itu namanya future leaks. Ada kebocoran di dalam codingannya itu sehingga signal buy-nya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena hari ini harusnya buy, terus besok muncul signal buy lagi di saham yang sama nih. Dia akan anggap yang di buy itu adalah yang besok, kemarin itu tidak jadi buy. Karena kalau yang kemarin itu kita buy, hasilnya adalah loss. Sedangkan yang besok itu hasilnya bisa profit. Itu namanya future leaks. Ada kebocoran, ada kecacatan di dalam codingannya. Nah, jadi caranya begini. Itu ada future leaks apa enggak? Suruh dia klik edit sini ya. Ini akan memunculkan codingan. Codingan itu seperti ini ya. Ini bahasa-bahasa program. Ini satu karakter aja hilang, error langsung codingannya. Ya, jadi jangan coba-coba Anda kalau nggak mau belajar betul-betul pakai AMI Broker, jangan coba-coba Anda pakai. Karena ini satu karakter titik koma ini aja hilang, error sudah, nggak bisa dipakai. Nah,
Caranya gimana untuk melihat codingannya udah bener apa enggak? Dibuka ya, AFL-nya, codingannya, terus pencet sini, code check and profile nya, maka dia akan memperlihatkan tulisan ini. It seems that the formula codingan ini does not reference future quotes. Artinya formula ini clean. This is good. Ya, this is good. Jadi nggak ada codingan yang membohongi hasil. Ibaratnya kalau hari ini trigger buy ya udah buy. Besok muncul trigger buy lagi, itu tidak diakui sebagai buy karena kemarin sudah buy. Itu. Ya. Tidak ada future quotes di dalam codingan ini. Itu penting. Jadi jangan sampai nanti ada orang, wah gain saya 10.000% dalam 4,5 tahun. Itu perlu dicurigai itu, ya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua.